berprestasi. Ya. Tidak hanya kita sebatas menjadi siswa yang biasa, ya, tetapi kita menjadi siswa yang berprestasi. Ini profil saya ya. Saya lahir di Surabaya tanggal 23 Desember 1997 dan saya alumni angkatan ketiga. Nah, saya mulai dengan sebuah video yang ini nantinya kita bisa belajar dari video ini. Kita harus bersyukur bahwa kita diberikan Allah SWT untuk menuntut ilmu di sekolah yang menurut saya sangat bagus sekali dalam hal agama maupun dalam hal pendidikan. Nah, saya mulai dari video. Bentar. Ya, kelihatan ya ininya, slide-nya. Oke, saya mulai dari video ini. Masihkah kita untuk bermalas-malasan? Ada jutaan siswa, ya, 77% diantaranya masih malas belajar. Di saat waktu yang bersamaan orang lain ingin mendapatkan kesempatan yang seperti kita, bisa belajar, bisa tenang, menuntut ilmu, namun keadaan yang membuat mereka harus putus sekolah. Ada yang bekerja untuk menyambung hidup mereka, ya, ngamen. Ini kawan-kawan adik-adik kita yang ke sekolah harus melewati sungai, bukan dengan jembatan, tapi dengan tali. Sangat jarang kita temui sekolah-sekolah yang ada di Surabaya merasakan hal seperti ini. Ya. Apakah kalian tidak malu dengan mereka? Masihkah kita mau bermalas-malasan? Semua fasilitas yang ada itu mendukung kita untuk bersekolah. Baju-baju kalian pasti tidak ada yang sobek. Apa cita-cita kalian? Apa cita-cita kalian ketika waktu kecil? Jangan hancurkan impian kalian. Bangkit sebisa mungkin, fokus kepada keinginan kalian. Ingat bagaimana perjuangan seorang ibu untuk membesarkan kalian. Perjuangan seorang ayah untuk mencari rezeki, untuk mendidik kalian, untuk bersekolah kalian. Mereka rela menderita hanya untuk kalian. Bekerja banting tulang untuk
membiayai kalian bersekolah. Lalu apa yang kalian lakukan? Apa yang sudah kalian berikan untuk kedua orang tua kalian? Untuk kedua orang tua kita? Berapa kali kalian membentak mereka? Yang mereka inginkan bukan harta, bukan tahta, pangkat. Enggak. Yang mereka inginkan adalah anak yang berbakti dan menjadi orang yang sukses. Bukan dengan cara malas-malasan sehingga kalian nantinya akan menjadi orang yang gagal. Sukses itu bukan hanya pemberian, tapi sukses adalah buah dari kerja keras. Buah dari belajar secara terus-menerus. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ketika kita sekarang saat ini bermalas-malasan, ke depan sukses tidak akan menghampiri kita. Di luar sana masih banyak orang yang ingin sekolah, tapi keadaan, kemiskinan, kekurangan yang menghentikan langkah mereka. Bersyukurlah kita berada di sekolah SMP Terpadu Darul Mutakin yang memberikan semua fasilitas untuk kita bersekolah. Ayo adik-adik, jangan malas untuk belajar. Ya, agar nantinya kita bisa menjadi orang yang sukses. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi hakim, ada yang ingin jadi insinyur. Semua hanya dapat diperoleh ketika kita tidak malas untuk belajar. Ya. Sukses adalah pilihan. Ada orang yang menginginkan sukses, ada juga orang yang menginginkan dia gagal. Orang yang gagal itu seperti apa, Mas? Orang yang gagal adalah orang yang tidak belajar dari kesalahannya. Orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di SMP Terpadu Darul Mutakin. Sukses adalah pilihan adik-adik sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa sukses? Mencapai sukses tidaklah sulit, kecuali ketika kita membuat itu jadi hal yang sulit. Ada orang yang ingin sukses dengan cara yang susah payah. Contoh, ada yang di video tadi, orang ingin bersekolah, berjalan ke sekolahnya, berangkat ke sekolahnya dengan susah payah, meniti tali, melewati sungai. Tapi ada juga orang yang sukses dengan cara yang mudah, seperti orang tua kita mampu untuk membayar biaya pendidikan. Sekolah Darul Mutakin tentunya tidak murah biaya sekolahnya. Nah, itulah hal yang perlu kita syukuri bersama. Sukses
tidak akan datang dengan sendirinya, adik-adik. Ada kerja keras yang harus, ada belajar terus-menerus yang harus kita lakukan. Setiap siswa mempunyai potensi untuk sukses. Setiap siswa mempunyai potensi untuk berprestasi. Berprestasi dalam hal apa? Berprestasi dalam hal akademik, ya. Dalam hal pelajaran matematika, dalam hal pelajaran IPA, dalam hal pelajaran kesenian, itu adalah buah dari kesuksesan. Nah, ada sebuah, saya buat PowerPoint untuk kita, apa sih makna sukses dari video ini. Cerita tentang kata kecil. Kata, ya. Pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil. Nah, ini ada kata empat ekor kata yang berlomba-lomba untuk menaiki suatu tiang, menara. Menara ini sangat tinggi sekali. Menara ini sangat tinggi sekali. Tidak mudah untuk mencapai menara ini. Banyak penonton yang berkumpul untuk mengelilingi menara, untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada peserta. Ada 3 ekor kata. Perlombaan pun dimulai. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang berjalan santai, ada yang berlari. Tapi banyak penonton-penonton yang berkelakar, berbicara, oh jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan sampai ke puncak. Tidak ada kesempatan untuk berhasil. Kata-kata kecil pun mulai berjatuhan satu persatu. Mereka putus asa mendengarkan orang-orang itu berbicara. Seakan-akan mereka tidak akan berhasil, meskipun dengan jerih payah. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi, dan tinggi. Ada 2 ekor kata yang sedikit lagi dia mencapai puncak. Mereka terlalu susah, tidak akan ada yang berhasil. Kata yang pertama pun tidak menghiraukan orang yang mencemooh itu. Semakin banyak yang menyerah, semakin berputus asa dan mereka berjatuhan. Tapi ada satu kata yang dia tidak menyerah. Dia pantang untuk menyerah. Bayangkan ini adalah kalian, adik-adik sekalian. Kalian adalah seorang siswa yang tidak pandai menyerah, seorang siswa yang memiliki kecerdasan, dan akhirnya seekor kata kecil itu pun akhirnya mencapai finish. Semua kata-kata tadi yang berjatuhan, yang menyerah di tengah perjalanan, mereka ingin tahu, gimana sih kok kata itu bisa sampai ke puncak? Kok kata itu bisa sampai ke tujuan dan menang? Ini ada sebuah rahasia. Seekor kata itu ternyata tuli. Duh, kok bisa tuli, Mas? Ya, kata itu tuli. Tuli, kenapa tuli? Mereka tidak mendengarkan cemooh orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak percaya bahwa kalian akan sukses. Kata kecil ini ibarat kalian.
Jangan hiraukan orang-orang yang meragukan kalian. Kalian harus percaya diri bahwa kalian nantinya akan sukses. Karena itu kita harus selalu yakin bahwa kita akan berhasil. Dengan cara seperti apa, Kak? Dengan cara semua hal yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita inginkan, pasti ada hambatan, pasti ada kesulitan. Contoh, kalau dulu saya itu ingin UNAS ya, sekarang mungkin tidak ada UNAS. Terus saya ingin UNAS, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah pelajaran matematika tentunya. Saya sulit sekali mempelajari matematika. Akhirnya apa yang saya lakukan? Belajar, belajar, belajar. Pasti ada kesulitan, pasti ada kegagalan. Kalau dulu saya matematika itu Ustadz Dayanti yang mengajar. Beliau sangat paham sekali kalau saya memang sangat kurang, nggak bisa saya matematika. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak pantang menyerah. Saya masih terus bersemangat untuk belajar matematika. Hingga akhirnya saya berhasil untuk melewati UNAS. Bahkan pada waktu itu, alhamdulillah, saya mendapatkan wisudawan terbaik kedua se-Darul Mutakin. Berkat apa? Berat kerja keras. Berkat kita semua belajar, 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 dan belajar. Orang sukses dalam belajar, dia selalu kelebihan satu cara. Dia pasti menemukan jalan untuk menuju kesuksesannya. Tapi orang yang gagal selalu kelebihan satu alasan. Yang alasannya males, yang alasannya ya mungkin pacaran, yang alasannya nggak punya semangat, yang alasannya takut, yang alasannya grogi. Itu adalah salah satu tanda bahwa orang itu akan gagal. Mereka selalu mencari alasan-alasan. Tapi orang yang sukses, mereka selalu mencari alasan-alasan untuk mereka bisa sukses. Mencari cara. Oh, kalau saya nggak bisa matematika, berarti saya harus belajar. Oh, kalau saya tidak bisa IPA, berarti saya harus belajar. Nah, itu adik-adik sekalian. Apa sih, Kak? Apa sih, Mas, kunci sukses itu? Pertama, tentukan tujuan kalian. Contoh, kalian ingin juara kelas, kalian ingin juara angkatan, kalian ingin ranking 5, tentukan tujuannya. Oh, saya ingin ranking 1. Yang kedua adalah percaya diri. Oh, saya ini pasti bisa lulus, saya pasti bisa ranking 1. Seandainya ketika saya kemarin pada waktu UNAS saya tidak optimis, ya, pasti saya mungkin tidak akan lulus ujian nasionalnya. Nah, ini perlunya optimis, perlunya kita percaya diri. Dan yang ketiga apa? Berdoa. Ya, karena kita umat Islam, kita harus berdoa, sholat, minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat apa? Tidak ada
hal yang lain kecuali belajar. Belajar, belajar, belajar lagi. Ya. Dan yang kelima, minta doa orang tua. Jangan sekali-kali kalian membantah perintah orang tua, jangan sekali-sekali kalian durhaka kepada orang tua, karena doa orang tua itu doa yang makbul, doa yang diijabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa orang tua, sekaligus doa guru. Bahkan sampai detik ini pun ketika saya ingin ujian, ingin ada cita-cita menjadi seorang ini, menjadi seorang ini, ingin berhasil dalam ujian, saya tidak melupakan kedua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Pertama orang tua saya, dan yang kedua adalah guru. Maka ketika kemarin saya di WhatsApp oleh guru Darul Mutakin, tidak ada kata lain untuk yap, saya siap untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, karena itu perintah guru. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak mau, karena guru itulah yang memberikan ilmu kepada kita. Ya, jangan sekali-kali kalian melawan, jangan sekali-kali kalian membentak seorang guru. Ya. Dan yang terakhir, disiplin, adik-adik. Disiplin adalah kita memahami waktu, kita disiplin akan waktu. Waktunya belajar ya belajar, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya bermain ya bermain. Jangan waktunya belajar kita malah bermain, jangan. Ini adalah kunci sukses. Ya, B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan, mantan presiden. Beliau tidak sekalipun meninggalkan kunci sukses ini. Pak Habibie punya tujuan. Pak Habibie adalah orang yang percaya diri. Pak Habibie adalah seorang yang taat agama. Beliau tidak melewatkan satu malam pun tanpa sholat tahajud, tanpa sholat hajat, tanpa sholat 5 waktu di setiap harinya. Pak Habibie belajar, lebih banyak belajarnya daripada tidurnya Pak Habibie. Pak Habibie mengatakan beliau tidur dalam sehari itu hanya 4 jam. Selain itu Pak Habibie bekerja dan belajar. Pak Habibie seorang yang disiplin. Pak Habibie adalah orang yang tidak terlepas dari doa orang tuanya. Orang-orang sukses, orang-orang yang berprestasi, ya, contoh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sangat menghormati orang tua dan gurunya. Jangan sekali-sekali adik-adik sekalian membantah atau berbuat tidak baik kepada kedua orang tua dan guru kalian. Jangan sekali-sekali. Ini adalah seorang tokoh panutan kita semua, almarhum Baharudin Yusuf Habibie, seorang profesor, seorang yang ilmuwan. IQ dari B.J. Habibie pernah dites itu hampir 200, ya, hampir 200 IQ-nya, sangat pintar sekali. Bahkan Profesor Jerman pun mengatakan 100 tahun Indonesia merdeka, kemungkinan tidak ada B.J. Habibie yang berikutnya. Karena apa? Pak Habibie ini orang yang langka. Seorang yang pintar, taat beragama, dan sangat cinta Indonesia. Pak Habibie pernah ditawari untuk tinggal di Jerman dan menjadi warga negara sana. Menjadi orang Jerman. Tapi Pak Habibie menolak karena beliau cinta Indonesia. Beliau membangun Indonesia dengan kecerdasannya. Ya, keberhasilan
bukan milik orang yang pintar. Saya dulu bukan orang yang pintar. Bisa adik-adik tanyakan ke para ustadzah, ustazah. Mas Yusuf dulu itu orang yang pintar nggak? Ya. Mas Yusuf dulu orang yang cerdas nggak? Enggak, saya mengatakan tidak. Bahkan sampai sekarang pun saya belum bisa berani berkata saya orang yang cerdas. Tapi saya seperti ini adalah buah dari kerja keras guru, buah dari orang tua, buah dari saya berusaha. Sehingga Allah memberikan kesuksesan bagi kita semua. Adik-adik sekalian, keberhasilan, ingat, keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang berusaha, mereka yang belajar mati-matian, mereka yang belajar terus-menerus, berdoa kepada Allah, itulah orang yang sejatinya akan sukses. Ya, itu. Baik, sudah berakhir. Ya, thank you for listening. Terima kasih adik-adik sekalian, para dewan guru, para wali murid, moderator yang telah memandu acara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Masya Allah, subhanallah, ini sangat menginspirasi sekali. Saya tadi terkesima ya dengan pemaparan dan penyampaian yang dengan sampaikan. Ustaz Mutim tadi terharu mendengarkan materi jenengan. Masya Allah, murid saya ini kok tadi disintar kan di kantor. Jadi ya, assalamualaikum. Iya ya, mohon maaf tadi dapat salam dari Ustaz Usman, katanya nggak pernah main ke beliau. Ya, insya Allah saya kawan ke beliau nanti. Iya, tadi dapat salam dari beliau seperti itu. Jadi gini Mas Yusuf, alhamdulillah agenda ini berjalan lancar dan ini ada sesi tanya jawab. Oh ya, boleh. Silakan adik-adik atau para siswa yang ingin bertanya dengan Mas Yusuf, baik itu dari kiat-kiat apa yang bisa menjadi Mas Yusuf sekarang ini, atau mungkin pengalaman belajar bagaimana yang kemudian bisa membuat Mas Yusuf bisa menjadi seperti ini. Karena jarang lah ada orang yang kemudian sudah lama, kadang itu alma mater kalau sudah lama nggak pernah ini, itu malas atau malu ya untuk bisa berkomunikasi lagi. Jadi alhamdulillah ini Mas Yusuf sangat masih kental ya dengan takdimnya, taatnya satu alma mater tentunya ya, dan juga kepada ustadzah. Jadi silakan untuk adik-adik, ya adik-adik juga, saya ikut-ikutan adik-adik. Silakan anak-anak untuk bisa bertanya kepada Mas Yusuf, langsung saja buka mikrofonnya untuk bisa bertanya. Atau tulis di kolom komentar ya. Barangkali kalian ada yang mau menanyakan seputar kiat-kiat motivasi belajar di pandemi ini seperti apa sih? Karena memang pandemi hampir sudah 1 tahun lebih ini sudah membuat jenuh. Ya pasti jenuh lah. Nggak tahu juga tadi itu ada yang selentingan enak di rumah, ada juga yang jenuh, nggak enak di rumah, bosen, itu aja yang dilakukan, saya semakin gemuk. Nah, silakan kalian yang mau bertanya, ada waktu sekitar 15 menit ya untuk bertanya, atau mungkin Dewan Asatidz yang bergabung di sini atau wali murid yang bergabung, Bapak dan Ibu silakan bisa menanyakan kepada alumni, 100% alumni ini, tidak mutasi, tidak naturalisasi. Jadi benar-benar alumni. Dan ini kalau nggak salah mungkin Mas Yusuf juga mondok ya di DM dulu ya. Iya mondok. Ini mungkin mungkin bisa ini bernostalgia dan bisa apa yang kemudian menjadi ciri-cirinya Mas Yusuf dulu. Mungkin silakan dibuka mikrofonnya, tidak ada masalah. Oh iya lah komputer. Iya ini memantau dari awalnya tadi acara sampai sekarang. Ada Saudara Amel, monggo yang mau bertanya. Ada nggak apa-apa, silakan tanya. Anak-anak yang mau tanya, ini
Oh iya, Ustaz Yanti ikut ya, Ustaz Yanti. Ustaz Yanti nggak Ustaz. ikut ya? Ustaz Yanti, silakan yang mau bertanya. Ini mumpung Mas Yusuf masih ada di sini karena beliau jadwalnya jam terbangnya tinggi sekali. Oh, kemarin saya pesen 2 bulan sebelumnya untuk Mas Yusuf ini. Aduh. Iya, Mas Yusuf sekarang di mana domisilinya? Surabaya atau di mana? Saya kerja di Bandung, Ustaz, cuman Oh, untuk Bandung ya. minggu ini saya sedang di Surabaya. Oh, di Bandung ya. Ketemu dengan Pak Ridwan Kamil ya tiap harinya. Bro Jawa Barat. Iya, iya. Ada yang tanya? Mungkin ayo silakan anak-anak. Ustaz Muklis, monggo kalau mau bertanya. Ini katanya yang paling sulit adalah matematika, Ustaz Muklis. Padahal beliau sudah membuat channel YouTube Bisa Matematik. Satu hari itu 3 video, Ustaz Muklis ya. Sekarang ada berapa penonton, Ustaz Muklis? Sudah 1.000 subscriber, tapi yang menonton 1 juta. Amin, amin. Itu. Ada yang tanya, silakan. Kalau tidak ini saya ada beberapa tanyaan titipan dari netizen ini, Mas. Ya, Oh Mas, ya, silakan. Oh ini ada yang tanya, Yafi Mumtaza. Assalamualaikum ya Yusuf, aku mau tanya gimana cara kita bisa mengerti isi dari buku bacaan tersebut. Nah, jadi mungkin buku-buku yang pengetahuan lah atau ya, pembelajaran. Silakan Mas Yusuf. ya. Bagaimana cara kita untuk memahami suatu ilmu, suatu bacaan? Saya jujur, kalau dulu waktu SMP memang saya banyak kelemahan, ya. Terutama sangat jujur sekali matematika. Jujur, saya dulu mungkin hampir setiap saat pelajaran matematika dapat jewer dari Ustaz Yanti. Saya jujur sekali. Karena apa? Saya sangat lemah di matematika. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak lantas untuk menghindar, untuk tidak masuk kelas. Enggak. Saya tetap masuk kelas meskipun ya dijewer sama Ustaz Yanti. Ya ini bisa saya. Begitu juga dengan dulu saya ini lemah di selain matematika ada di IPA ya. IPA itu Ustazah Zahrul. Nah, Ustazah Zahrul lagi. Mungkin ini sekaligus nostalgia ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya setiap malam, setiap sore membuka buku catatan berkali-kali. Karena apa teman-teman? Kita memahami suatu ilmu itu tidak langsung bisa. Enggak. Allah itu memberikan ilmu itu, memberikan pemahaman tidak langsung bisa. Ya ada mungkin beberapa orang yang sekali baca langsung paham. Tidak. Kalau saya memang harus berulang-ulang dibaca. Tapi yakin dan percayalah ketika kita membiasakan diri untuk berlatih membaca, insya Allah nanti akan paham dengan sendirinya. Dan itu yang saya lakukan sampai detik ini. Kebetulan saya sekarang menjalani profesi sebagai advokat. Ketika ada suatu advokat itu pengacara, ketika ada satu kasus yang baru pertama kali saya menangani, saya baca berkali-kali, saya baca berkali-kali. Di akhirnya baru saya paham. Nah, kalau itu cara saya. Ada juga dengan cara bertanya ke orang yang lebih paham. Kalau dulu saya matematika ini yang jago itu ada namanya Mas Khairul. Mas Khairul ini angkatan kedua. Ya, Mas Khairul itu angkatan kedua. Karena saya di pondok, jadi malamnya saya belajar dengan Mas Khairul. Malamnya saya belajar dengan Mas Khairul. Kalau IPA ini ada Mas Taqiyuddin. Mas Taqiyuddin itu angkatan ketiga dengan saya, satu angkatan, karena Mas Taqiyuddin juga mondok, nah, saya belajar dengan Mas Taqiyuddin. Bahkan sampai detik ini pun, ketika saya tidak memahami suatu bacaan, suatu ilmu, ketika adik tingkat saya pernah di bangku perkuliahan, adik tingkat saya lebih paham daripada saya,
Saya tidak malu untuk belajar dengan adik tingkat saya. Jangan malu untuk bertanya. Kecuali kalau pas ujian ya. Kalau pas ujian jangan tanya. Jangan malu untuk bertanya meskipun kepada adik tingkat, adik kelas. Jangan malu untuk bertanya. Karena ilmu itu bisa didapat dari siapapun. Ilmu bisa didapat dari siapapun. Ya, mungkin itu adik siapa ini? Vi Adik Mumtaza. ya, Vi Mumtaza. Mumtaza. Oke, siap. Terima kasih Mas Yusuf atas jawaban yang Ya. begitu luar biasa. Ini ada Ustaz Muklis. Silakan Ustaz Muklis. Waalaikumsalam Ustaz Muklis. Waalaikumsalam Yusuf. Ya. Senang sekali bisa berjumpa walaupun secara virtual ya. Ya, Mungkin Yusuf tadi menyebut guru matematikanya Ustaz Yanti, terus apa lupa pernah diajar matematika sama Ustaz Muklis Yusuf? Ustaz Muklis juga. Kalau nggak salah kelas 9 ya, kelas 3 Ya. SMP. Mendekati ujian nasional Ustaz. Iya benar. Mungkin yang diingat Ustaz Yanti karena sering menjewer. Kalau Ustaz Muklis nggak pernah menjewer. Nah, Yusuf laki-laki. Gini ya adik-adik siswa Darul Mutakin, yang perlu Ustadz tambahkan di sini supaya kalian lebih mendapatkan poin utama dari apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi. Ustadz kasih tambahan penjelasan mengenai karakter Mas Yusuf dari pengamatan Ustadz selama mengajar dulu. Ya. Seperti yang diakui oleh Mas Yusuf, ya, bahwa beliau ini memang lemah matematika. Ustadz paham, sebagai gurunya Ustadz tahu kemampuannya. Tapi kelebihan dari beliau ini, yaitu dia tidak punya rasa menyerah. Jangan menyerah, itu selalu dia ini ya, tekankan pada dirinya bahwa untuk menggapai sesuatu, Allah itu tidak melihat hasilnya, tapi usahanya. Jadi Ustadz masih ingat ketika ngajar Mas Yusuf dulu, saya tahu dia bingung. Saya tahu dia ini pusing. Cara kerjakannya bagaimana ini? Tapi dia tidak mudah menyerah. Terus berusaha, ngerjakan, belajar, latihan. Walaupun itu tidak atau belum ya, belum terlihat hasilnya pada waktu itu. Ya, mungkin dari nilai yang masih belum bisa dikata bagus. Ya. Tapi ingat, Allah itu melihat kita itu usahanya. Ya. Seberapa keras kita berusaha, seberapa kuat kita untuk tidak mudah menyerah. Nah, Allah Maha tahu waktu yang tepat untuk memberikan hadiah bagi umatnya, bagi makhluknya. Ya. Maka dari sekian proses perjalanan belajar yang dilalui oleh Mas Yusuf, Allah melihat bahwa anak ini tidak mudah menyerah untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya, ya, menambah skill yang dia miliki, dan akhirnya Allah turunkan hadiahnya sekarang. Dia sudah tahu mau jadi apa dia sudah tahu posisi yang cocok, pekerjaan yang cocok untuk dirinya yang sesuai dengan passionnya, sehingga jadilah Mas Yusuf seperti sekarang ini. Selamat untuk Mas Yusuf, sukses selalu. Oke, terima kasih Ustaz Muklis atas penambahan wawasan atau pengalaman Mas Yusuf pada waktu sekolah di SMP Darul Mutakin. Baik, ada penanya lagi? Mungkin satu penanya lagi dari anak-anak atau adik-adik kelas 7 dan 8 yang didominasi ya, karena kelas 9 ini mungkin mereka sudah sibuk untuk mendaftarkan diri di SMA, SMK, negeri maupun swasta atau pondok mungkin. Jadi mungkin tidak bisa mengikuti acara ini.
Silakan yang mau tanya, masih ada waktu. Ustaz Muklis mohon dimatikan mikrofonnya. Oh sudah ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, masih ada satu lagi saya lihat di kolom komentar. Apakah ada ini? Oh hanya Yafi ya. Selain Yafi, silakan ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Ya, malu bertanya sesat di Suramadu kamu. Karena ada tes web di sana. Oke, siapa yang mau lagi bertanya? Dari kelas 7A, perwakilan, ayo yang mau bertanya, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C. Ini ada perwakilannya masing-masing, ini sudah berkumpul. Ayo Dani mau bertanya. Dani, Dharma, Habibi Bilal, silakan yang mau bertanya. Baik, ini kalau tidak ada pertanyaan titipan dari netizen. Mohon dijawab Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kan alumni SMP Darul Mutakin angkatan 3. Pembelajarannya sangat banyak, apalagi ditambahin dengan Al-Qur'an mungkin. Lah, apalagi juga mondok ya kan, jenengan juga mondok. Jadi mungkin dari beban beban psikis itu kan sangat ini, kata Ustaz Muklis dibingung, pusing ya. Lah, apa sih kuncinya jenengan itu bisa menyeimbangkan itu semua? Pastilah ada tekanan dari guru untuk kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begini, kamu hafalannya kurang kamu. Nah, itu untuk mengantisipasi semua. Ini ada netizen yang tanya, kok bisa sih Mas Yusuf bisa mengimbangi itu dan sekarang mungkin kok bisa menuai hasilnya? Itu kuncinya apa sih? Terima kasih Mas Yusuf. Ketika ditanya apa sih yang dilakukan ketika masa-masa sekolah, ya tentu banyak tuntutan, ya ya sekolah, ya mondok, apalagi dulu kita ada kewajiban untuk setor inayah kalau nggak salah itu, setor inayah sama Ustadz Fatoni. Saya masih ingat betul. Sama Ustadz Fatoni untuk sama Ustadz Dahnini kalau tidak salah. Untuk setoran di pagi hari. Juz 29.30. Apa yang bisa kita lakukan agar semuanya beriringan? Ya sekolah, ya mondok, ya hafalan, ya main, ya ya ngaji. Fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Betul ketika Ustadz Muklis mengatakan orang itu melihat, Allah itu melihat dari prosesnya. Ya. Dan yang berikutnya, saya selalu diajarkan untuk pandai mengatur waktu. Waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya ngaji. Bahkan sampai sekarang pun alhamdulillah berkat doa orang tua, berkat doa para guru saya menjadi seperti ini. Intinya adalah fokus pada tujuan, pandai mengatur waktu. Ya. Ketika orang ini tidak pandai mengatur waktu, ya maka semuanya akan berantakan. Yang ngaji nggak jalan, ya belajar nggak jalan, ya nggak belajar, malah main game online. Kalau saya memang nggak hobi ya game online itu, memang nggak hobi saya. Dulu saya mainnya itu main bola, main badminton, ya. Terus ya main-main yang bukan gadget lah, bukan HP. Nah,
saya ditanamkan oleh orang tua dan guru saya untuk pandai mengatur waktu. Kuncinya itu. Kegiatan sebanyak mungkin, les juga. Kalau dulu waktu SMP juga ada bimbel ya, bimbel, tapi bimbel di sekolah gitu, bimbel di sekolah. Itu juga untuk melatih kita. Intinya adalah pandai mengatur waktu dan fokus pada tujuan. Tujuan kita apa? Kalau dulu tujuan saya sederhana, mau lulus UN gitu aja, lulus UN dengan nilai yang bagus. Caranya seperti apa? Ya belajar, berdoa. Tidak ada cara lain bagi kita untuk sukses kecuali dengan dua hal itu, berdoa dan berusaha. Bahkan sekelas Presiden Habibie pun, B.J. Habibie pun belajar, bahkan waktu istirahat, waktu tidurnya hanya 4 jam sehari, adik-adik. 4 jam sehari. Selebihnya apa? Berusaha, belajar, dan berdoa. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Ada lagi yang mau bertanya sekali lagi untuk kalian? Ini netizen sudah saya wakilkan. Untuk kalian, mungkin ada yang mau menanyakan? Mumpung Mas Yusuf masih di sini, setelah ini beliau sudah ada agenda lagi dengan klien. Nggak bisa diganggu-gugat lagi nih. Ayo. Kalau tidak ada, nanti ini saya akan rangkum poinnya bahwa dari hasil diskusi pada hari ini dari Mas Yusuf sampaikan dengan kolerasi beberapa Ustadz tadi adalah fokus tujuan, kemudian disiplin, doa guru dan orang tua, dan yang terakhir berusaha. Kata bahasa Belandanya ora et labora, berusaha dan sambil berdoa, seperti itu. Jadi itu yang bisa disampaikan oleh Mas Yusuf pada hari ini. Saya mewakili Ustadz-Ustadz SMP Terpadu Mutakin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan tenaganya bisa meluangkan waktu memberikan motivasi dan edukasi kepada adik-adik SMP Darul Mutakin. Semoga tahun-tahun berikutnya yang mau lulus nanti ini bisa sukses seperti Mas Yusuf saat ini ya. Dan semoga karir Mas Yusuf dengan barokahnya SMP dan pondok bisa melejit ya. Yang penting Amin. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Yusuf atas waktunya dan kepada siswa-siswi SMP Darul Mutakin, kepada ustadz-ustadzah yang sudah mau, wali kelas juga mensupport acara ini. Tidak lebih ini hanya untuk memberikan motivasi kepada anak bahwa pandemi bukan halangan untuk terus belajar dan belajar. Karena sekarang adalah menanam, nanti menuainya itu nanti. Jati pun itu ditanam tidak setahun 2 tahun ya maksudnya, 15 tahun 20 tahun baru bisa dituai. Jadi jangan sampai kalian menganggap bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini masih awal yang harus kalian tabur benih sebanyak-banyaknya ya biar kalian bisa menuai itu nanti ketika sudah pada waktunya. Terima kasih Mas Yusuf sudah menginspirasi kita semua. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk semuanya besok masih ada dengan Mas Dimas, satu angkatan dengan Mas Yusuf. Terima kasih. Kita